Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari ini kita mau bersama-sama melihat, belajar, bahkan merenungkan kembali tentang sebuah ketekunan yang diajarkan oleh Yakobus. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang senantiasa membuka mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat senantiasa bukan hanya sekadar mendengar, tetapi juga dapat melakukan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Kau yang memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ke-8. LAI memberi judul Iman dan Hikmat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perikop yang kita baca dan dengarkan hari ini, terdapat hal menarik yang disampaikan oleh Yakobus. Hal itu adalah tentang kebahagiaan dan juga tentang pencobaan. Ketika kita mendengar Yakobus dalam ayatnya yang kedua meminta kita untuk ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka lihatlah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa bisa begitu? Bukankah dua hal ini adalah hal yang berbeda, bahkan sering kita pandang sebagai hal yang bertolak belakang? Kebahagiaan biasanya kita lihat sebagai suatu hal yang menyenangkan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Bahkan tak jarang ada banyak orang yang memiliki tujuan hidup untuk membahagiakan diri sendiri, atau mungkin membahagiakan orang tua, atau mungkin membahagiakan banyak orang begitu ya. Jadi bahagia ini memiliki konotasi yang positif gitu ya, bisa memberi energi ke banyak orang. Sedangkan pencobaan seringkali kita hindari, atau bahkan ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita mengalami pencobaan, kita akan merasa susah, kita akan merasa sedih, bahkan tak jarang kita menggerutu. Meskipun diantaranya juga masih banyak orang yang gak apa-apa mendapat pencobaan, yang penting aku masih bersama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah pencobaan ini itu biasa dilihat sebagai suatu hal yang negatif begitu. Nah, dua hal ini sudah tentu bertolak belakang, bahkan berbeda. Tetapi Yakobus meminta kita untuk bisa melihat dua hal ini sebagai suatu hal yang berkesinambungan. Ketika kita mendapat pencobaan, maka kita dapat melihat itu sebagai sebuah hal yang membahagiakan. Kira-kira kenapa hal itu bisa disampaikan oleh Yakobus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, pernahkah kita menyadari tentang pencobaan itu ternyata ada berbagai macam? Yang pertama, pencobaan itu bisa saja cepat selesai dalam waktu yang singkat. Ketika hari itu ada masalah, ketika hari itu ada pencobaan, maka hal itu akan selesai saat itu juga, hari itu juga, dalam waktu yang singkat begitu ya, relatif mudah.
Lalu ada juga pencobaan yang rasanya itu tidak kunjung selesai, mungkin secara setahun atau mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi pencobaan itu akan tetap ada begitu. Ketika kita dapat memahami tentang bermacam-macam pencobaan ini, maka kita akan lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Yakobus untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara yang dapat kita lakukan, dapat kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi pencobaan yang mungkin sedang dialami atau mungkin pernah dialami gitu, kita bisa melakukan yang namanya sabar. Ketika kita sabar, kita dapat mengontrol emosi kita, maka kita secara tidak langsung dapat mengatur pemikiran kita dan hati kita untuk dapat terus berpikir positif. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pencobaan yang rasa-rasanya itu tidak mengenakan, kita dapat berpikir untuk dapat terus menghadapinya dengan bahagia. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki rasa untuk bahagia dan bersukacita, maka pencobaan yang rasanya itu lama sekali pada akhirnya tidak akan terasa lama. Bahkan ketika kita sudah menyelesaikan pencobaan itu sampai di garis finish gitu ya, sampai di titik akhir, di titik temu begitu. Kita ketika menengok ke belakang kembali, kita akan melihat sebuah proses di mana proses itu memiliki banyak hal baru yang mungkin kita sadari begitu. Mungkin saja ketika pencobaan itu selesai kita bisa melihat, oh karena pencobaan ini, karena permasalahan ini, diriku menjadi pribadi yang lebih tekun, lebih sabar, lebih dapat melihat kemungkinan dari berbagai sisi. Atau mungkin, wah akhirnya saya bisa mengenal orang lain dengan lebih baik, atau mungkin bisa berelasi dengan banyak orang yang baru dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bagaimana Yakobus pada kala itu mengatakan ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka lihatlah itu sebagai suatu hal yang membahagiakan, adalah hal yang benar, karena ketika kita mampu dengan bahagia, dengan rasa penuh energi yang positif begitu ya, kita dapat melampaui pencobaan itu. Dan di akhir nanti, ketika segala pencobaan itu sudah selesai, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ketika kita tekun, ketika kita berusaha, tangan Tuhan tidak akan berhenti untuk menolong kita. Karena kita percaya bahwa ketika kita berharap, ketika kita berserah, dan juga memberikan seluruh apa yang dapat kita lakukan, maka disitulah pertolongan Tuhan juga akan sampai kepada kita. Pertolongan Tuhan juga akan membantu kita untuk dapat menguatkan kita dalam menghadapi setiap pencobaan yang ada. Hari ini kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang dapat tetap berbahagia meskipun melalui atau sedang diperhadapkan dengan sebuah pencobaan. Maka dari itu senantiasalah untuk dapat membagikan kebahagiaan itu, meskipun kita dapat melihat tidak semua orang pasti dapat melihat pencobaan itu dengan bahagia. Tapi ketika kita dapat mencontohkannya terlebih dahulu, kita dapat membiasakannya terlebih dahulu dalam kehidupan kita, percayalah ketika orang lain melihat kita dapat melakukan hal itu, maka mereka juga akan ikut tergerak untuk dapat melihat setiap pencobaan dengan lebih sabar, dengan lebih berbahagia, dengan tekun untuk menyelesaikannya, mencari hal-hal yang lain, mencari hal-hal yang baru, dan juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.